Soal PLTU yang ditambah, pemerintah kan klaimnya bahwa ini bukan baru, tapi sudah proyek lama existing, kemudian dilanjutkan untuk diselesaikan gitu. Apakah itu juga mempengaruhi tadi kesempatannya EBT untuk masuk? Selama tahun 2015 sampai tahun 2023 yang kami hitung gitu ya, ada over kapasitas listrik yang mencapai itu sekitar 30 sampai 33 triliun per tahun. Dalam RUPTL ini justru yang dikhawatirkan ketahanan energi nasional itu akan terganggu. Kenapa? Oke, cadangan batu baranya cukup besar, tapi selama ini jangan lupa tadi yang Tika juga sebutkan ya, bahwa biaya produksi listrik dari dominasi fosil khususnya batu bara itu sebenarnya mahal. Terakhir yang kita dengar ini kayaknya menterinya Findri ini. Bahlil Menteri kita Lahadalia, semua. Menteri SDM waktu rilis RUPTL kemarin bilang batu bara bukan barang haram. Pemerintahan Presiden Prabowo akhirnya menerbitkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik periode 2025-2034. Sudah banyak pihak yang menunggu dokumen ini rilis, tapi hasilnya anti klimaks. Apa yang disampaikan oleh pemerintah yang tertulis dalam dokumen resmi ternyata anti klimaks dengan komitmen yang selama ini disampaikan. Bersama saya Herul Anam. Dan saya Findri Florentin. Selamat datang di Jelasin Dong edisi spesial, kolaborasi bersama Yayasan Indonesia Cerah. Betul sekali Tin, ini Yayasan Indonesia Cerah ini salah satu lembaga non-profit ya yang fokus di isu-isu soal kebijakan dan agenda transisi energi di Indonesia. Dan di episode spesial ini kita akan mengulas tuntas soal anti klimaksnya RUPTL 2025-2034. Emang anti klimaks gimana? Komitmennya seperti apa memang? Lu masih inget kan pas waktu KTT G20 di Brazil Yes. November tahun lalu ya. Nah di situ kan Prabowo bilang Indonesia akan berhenti menggunakan PLTU dalam 15 tahun ke depan. Betul. Tetapi di RUPTL sampai 2034 pun masih ada PLTU yang akan masuk. Dan di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber yang akan bantu ngejelasin soal ini. Ada Sartika Nursalati. Iya, Mbak Sartika ini polisi strategis di Yayasan Cerah. Selamat datang Mbak, makasih udah mau mampir. Sama, makasih juga udah diundang. Yes. Dan di sebelah gua udah ada Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios Bima Yudhistira. Udah ya, gak usah gua kenalin ya. Makasih nih udah diundang sekian kali. Oke, ini Mas Bima dan Mbak Tika, RUPTL sudah terbit dan ternyata masih ada PLTU cukup banyak ya di dokumen ini. Ini kayaknya tidak sesuai dengan komitmen yang disampaikan oleh Prabowo di KTT G20 tahun lalu. Bahwasanya di sana Presiden bilang 15 tahun ke depan PLTU akan dihentikan. Tampaknya ada yang tidak sesuai nih dengan apa yang disampaikan di publik dengan dokumen resmi yang ada yang dirilis oleh negara ya. Ya, jadi pertama tidak ada pemensiunan PLTU batubara. Justru kalau dilihat ya, 2025 ini tancap gas PLTU batubara barunya akan cukup banyak. Jadi lebih dari 3 gigawatt rencana pembangunan PLTU batubara. Selain itu, sampai 2030 juga itu akan ada pembangkit-pembangkit yang masih mengandalkan fosil. Salah satunya adalah gas. Jadi campuran antara batubara, gas, sedikit nuklir, ini yang menjadi salah satu tantangan. Akhirnya kan kita juga jadi bertanya ya, sebenarnya yang disebut sebagai RUPTL paling hijau ini ternyata tidak sejalan dengan yang namanya rencana transisi energi yang pernah disebutkan oleh Pak Prabowo dalam berbagai forum internasional, bukan cuma di G20. Tapi Mbak Tika, kalau posisinya kita sekarang dikasih penawaran RUPTL seperti itu ya, apa resikonya kalau kita tidak menjalankan rencana transisi energi seperti yang dijanjikan Presiden? Ada beberapa konsekuensi sebenarnya yang bisa terjadi gitu ya. Yang pertama itu akan mengurangi kepercayaan internasional terhadap pemerintah Indonesia, karena kan itu disampaikan di depan para pemimpin dunia ya di G20 di Brasil kemarin. Dan perlu kita lihat juga bahwa di dalam RUPTL dan di Permen ESDM nomor 5 tahun 2025 yang terbit April kemarin itu kan mengatur soal roadmap ketenaga listrikan yang di dalamnya sama sekali tidak ada list pensiun dini
PLTU yang seperti dijanjikan oleh Presiden Prabowo. Dan juga di RUPTL juga tidak ditemukan narasi atau redaksi yang menuju ke pensiun dini PLTU juga. Jadi sebaliknya seperti kata Mas Bima tadi, justru ada penambahan sekitar 10,6 gigawatt fosil di dalamnya, yang ada 6,3 gigawatt PLTU. Tapi Mas Bima, Mbak Tika, kayaknya harus dikasih konteks dulu buat pendengar sama pembaca juga nanti ya. Kenapa sih penting banget buat Indonesia pensiun dini PLTU? Ya, pertama tentu alasannya ekonomi justru. Karena dengan masih menggunakan PLTU, termasuk PLTU batubara yang baru nih, usianya masih muda, itu nanti akan menghambat penyerapan tenaga kerja dari energi terbarukan yang mau masuk. Jadi akan jadi pertanyaan besar sebenarnya di mana-mana ya, di bank, pemerintah daerah juga. Ini sebenarnya pemerintah kalau sudah ngegas PLTU batubara di awal-awal RUPTL yang baru ini, itu nanti bagaimana cara menarik investasi untuk energi terbarukan, mau panel surya, mau angin, mau air, termasuk juga penyediaan baterainya. Itu akan menjadi susah. Nah, ini bahasa teknisnya kita sebutnya adalah coal lock-in. Jadi sudah investasi besar di asetnya PLTU batubara. Jadi nanti secara keekonomian energi terbarukan akan selalu dipandang susah bersaing karena investasinya sudah keduluan masuk ke batubara. Yang kedua baru argumentasi soal lingkungan. Lingkungan dan kesehatan ini bisa jadi satu topik nih. Jadi kalau dari segi lingkungan, kita beberapa kali studi, itu dampak dari PLTU batubara di 3 daerah aja. Sulawesinya adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, kemudian di Maluku bagian utara, itu per tahunnya sekitar 30 triliun rupiah biaya kesehatan yang timbul. Itu baru dari segi kesehatan. Karena polutan di PLTU batubara itu mulai dari PM25-nya. Jadi bukan hanya emisi karbonnya nih. Tapi beyond dari emisi karbon nih banyak sekali polutan-polutan yang halus dia masuk ke dalam pernafasan. Yang jadi pertanyaan, yang membayar biaya kesehatan ini masyarakat dibagi dengan BPJS Kesehatan. Ini yang berada di sekitar kawasan industri hilirisasi nikel itu ya? Salah satunya. Kalau secara nasional, apalagi yang dimiliki PLN, angkanya bisa lebih besar daripada itu. Kan? Baru argumentasi berikutnya adalah soal masalah masyarakat nih. Masyarakat sekitar ini melihat bahwa PLTU itu bukan di lokasi PLTU-nya saja yang masalah nih. Tapi masalah lingkungan di daerah tambang batu baranya, kita udah lihat lah apa yang terjadi di Kalimantan, kemudian Sumatera Selatan, itu ekspansi tambang batu bara yang cukup tinggi dari sisi produksinya terus naik, itu ternyata banyak merugikan masyarakat sekitar, pendapatan di pertanian, perikanan. Jadi banyak yang buka warung pun terpaksa kemudian juga harus tutup tuh. Iya. Jadi bukannya nambah ekonomi, justru membawa masalah-masalah baru bagi masyarakat. Tadi udah cukup lengkap sebenarnya yang disampaikan Mas Bima, tapi aku mau nambahin soal ketika ada penambahan di RUPTL, termasuk PLTU batubara 6,3 gigawatt, berarti harus ada pensiun segera. Karena kenapa? Yang pertama, ketika ruang untuk RUPTL diambil alih oleh batubara, itu nanti akan memperkecil peluang untuk masuknya energi terbarukan. Karena di RUPTL itu kan punya slot ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat selama tahun 2015 sampai tahun 2023 yang kami hitung gitu ya, ada over kapasitas listrik yang mencapai kurang lebih, kalau misalnya kita hitung berapa pengeluaran negara untuk membiayai over kapasitas listrik itu sekitar 30 sampai 33 triliun per tahun. Bayangkan 30 sampai 33 triliun itu kalau misalnya dialokasikan untuk pensiun dini itu bisa berapa PLTU per tahun. Kalau kita asumsinya Cirebon 1 sama Pelabuhan Ratu gitu ya. Kemarin pemerintah sempat memperkirakan estimasinya itu 25 triliun untuk 2 PLTU tersebut. Nah, itu salah satu juga yang menjadi masalah ketika PLTU terus ditambah sementara belum ada yang dipensiunkan, akan menambah. Ini soal PLTU yang ditambah, pemerintah kan klaimnya bahwa ini bukan baru, tapi sudah proyek lama existing yang kemudian dilanjutkan untuk diselesaikan gitu. Apakah itu juga mempengaruhi tadi kesempatannya EBT untuk masuk? Iya, makanya saya tadi bilang kan, kalau misalnya penambahan PLTU baru ada, berarti harus ada yang dipensiunkan. Karena ya tadi akan terjadi over kapasitas listrik seperti yang sudah-sudah.
Ya, pemerintah punya alasan lain nih untuk menambah atau memberikan ruang bagi PLTU masuk di tahun-tahun berikutnya. Mulai dari cita-cita swasembada energi. Nah, jadi berdiri di atas kaki sendiri. Karena yang pemerintah lihat, kita punya cadangan yang besar di batu bara dan ini mungkin satu-satunya sumber energi yang bisa mengamankan kita dari ini ya, ketahanan energi. Terus kemudian yang kedua, alasan yang kedua yang sering disampaikan adalah soal murah. Jadi dia bisa jadi baseload tulang punggung yang bisa beroperasi selama 24 jam dan operasinya juga murah secara ini ya dibandingkan dengan energi lain misalnya gas atau misalnya tenaga lain. Nah, apakah alasan ini bisa diterima dengan situasi yang sekarang? Ini alasan yang bisa dibantah ya, satu persatu. Contohnya misalnya soal ketahanan energi. Dalam RUPTL ini justru yang dikhawatirkan ketahanan energi nasional itu akan terganggu. Kenapa? Oke, cadangan batu baranya cukup besar. Tapi selama ini jangan lupa, tadi yang Tika juga sebutkan ya, bahwa biaya produksi listrik dari dominasi fosil, khususnya batu bara, itu sebenarnya mahal. Ini di RUPTL sendiri disebutkan gitu ya. Per KWH-nya itu 1.800 rupiah. Sementara listrik yang dijual itu 1.100 rupiah per KWH. Berarti ada selisih 600. Jadi seolah masyarakat itu sejak 2017 itu tidak ada kenaikan tarif listrik. Makanya bicara soal menggantikan batu bara ini sulit diterima masyarakat, salah satunya karena dipersepsikan harga batu bara itu murah, tersedia banyak. Padahal yang disebut murah di level konsumen 1.100 tadi per KWH itu sebenarnya pajak kita juga yang mensubsidi dan mengkompensasi PLN. Tapi ada jaminan nggak kalau kita pakai EBT maka saya sebagai pengguna listrik bisa bayar lebih murah dari listrik yang saya bayar sekarang? Bisa banget, bisa banget. Kenapa? EBT itu satu ya, karena mainnya tidak fair dengan level fosil, terutama batu bara. Jadi kalau batu baranya disubsidi, ada DMO, Domestic Market Obligations, batu bara untuk PLN, PLTU, itu yang membuat EBT akan terus mengalami harga yang dianggap mahal. Tapi kalau kita punya panel surya, misalnya di skala rumah tangga aja, kita pakai panel surya, itu instalasi pertamanya misalnya butuh biaya. Tapi setelah itu menjamin ketahanan energi jangka panjang. Karena tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak seperti perawatan PLTU. Kalau skalanya luas juga sama. Nah nanti kan tinggal, biasanya kan bantahannya adalah, tapi kalau energi terbarukan siang nih, lagi banyak mataharinya, intermittent ya. Kemudian kalau udah malam nanti bisa turun. Tapi sekarang ada teknologi baterai penyimpanan itu. Jadi sebenarnya ekses energinya masih bisa disimpan di sana. Nah, jadi ketahanan energi dari batu bara bermasalah, ke fiskal, ke APBN. Kemudian dari gas. Ini kan ada gas nih. Nah, gas ini juga salah satu yang didorong di RUPTL. Gas itu hari ini kondisinya, ini kita sebentar lagi menjadi net importir gas. Jadi di sebelah mana ketahanan energi dan ketahanan ekonomi, kemandirian ekonomi, justru karena investasi banyak didorong di RUPTL untuk energi fosil yang tidak berkelanjutan, maka ini akan menjadi ancaman buat ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Nah, selain itu juga kalau dilihat dari segi masalah utama nih, saya mau nyambung soal oversupply sedikit. Di RUPTL itu kalau kita baca pelan-pelan, pemerintah, PLN, Kementerian SDM itu mengakui masalah utama ketenaga listrikan adalah satu, salah proyeksi yang menyebabkan oversupply. Ini diulangi lagi, proyeksinya mau ekonomi tumbuh 8%, ya mungkin karena diminta presiden ya. Kemudian yang kedua dijelaskan tuh, jadi letternya atau teksnya itu berbunyi bahwa permasalahan ketenaga listrikan itu karena terjadi oversupply di daerah yang ternyata proyeksi pertumbuhannya rendah, sementara terjadi kekurangan supply atau pasokan di daerah yang ternyata pertumbuhannya tinggi. Masalahnya itu bukan pembangkitnya apa, masalahnya yang harus dijawab adalah transmisi, jaringan interkoneksinya. Nah itu PR-nya sebenarnya. Tapi PLN sebetulnya udah punya jawaban soal oversupply itu. Jadi mereka memang mengakui RUPTL ini dirancang untuk mengakomodasi target pertumbuhan ekonomi yang 8% di 2029. Tapi mereka juga minta ini ya, minta ya semacam
blessing lah kepada pemerintah. Boleh dong kita nanti fleksibel gitu. Kalau misalnya proyeksi pertumbuhannya meleset di bawah itu, boleh dong nanti proyek-proyek yang sudah masuk dalam rencana kita tahan dulu gitu lah. Jadi mereka masih bisa ngeles itu. Mbak Tika, nah terus ini menyangkut soal ketahanan energi ya. Apa betul sumber energi kita untuk menopang ketahanan energi, swasembada energi hanya dari batu bara? Karena kita juga punya banyak potensi tenaga air di Sumatera, di Kalimantan, panas bumi juga banyak di Sumatera. Tapi problemnya adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Bima, transmisinya yang nggak ada, sehingga kesusahan untuk mengevakuasi, kalau bahasanya PLN nih, mengevakuasi listrik yang bersih itu ke pusat beban yang di Jawa. Apakah opsinya kita mendorong batu baranya untuk dipakai terus karena cadangan masih banyak, atau kita justru mendorong nih EBT-EBT yang ada di luar ini untuk kita bawa ke sini? Oke, jangan lupa bahwa batu bara adalah fosil yang tidak terbarukan. Bahwa mereka punya masa pakai, iya. Jadi batu bara akan habis ketika dipakai secara terus-menerus gitu ya. Nah, soal batu bara apakah bisa digunakan untuk swasembada energi, saya kira energi terbarukan justru lebih baik begitu ya. Karena kalau kita lihat potensi energi terbarukan di Indonesia itu lebih dari 7.000 gigawatt, yang pemanfaatannya di Indonesia baru kurang dari 1%. Kalau kemarin dihitung 0,2%, itu sangat kecil. Padahal sebenarnya bisa dimanfaatkan melalui smart grid atau skala rumahan, itu sangat bisa. Jadi itu lebih menjamin untuk ketahanan energinya. Karena kita melihat bahwa fosil ini selalu dititik beratkan pada pembangunan skala besar yang terpusat. Nah, ketika terjadi bencana misalnya, maka potensi untuk blackout massal itu bisa aja terjadi gitu. Nah, kalau misalnya skala-skala kecil yang notabene bisa dilakukan untuk pembangkit listrik energi terbarukan, itu masih lebih aman karena kita pernah punya penelitian di Lampung. Jadi PLTS terpusat pun juga rentan gitu ya kalau misalnya terjadi bencana dan sebagainya. Makanya memang salah satu opsi yang bisa digunakan yaitu ya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil misalnya, itu sangat bisa dipakai misalnya PLTS solar panel gitu ya, PLTS atap. Nah, soal yang tadi perbandingan antara batu bara murah yang dianggap murah gitu ya sama pemerintah, sebenarnya kita pernah menghitung gitu ya, PLTU batu bara PLTU Jawa 7 yang diklaim sebagai PLTU paling murah karena bisa menghemat pengeluaran PLN sampai 1 triliun gitu ya per tahun. Nah, kita menghitung perbandingan biaya antara PLTU Jawa 7 dan PLTS Likupang. Hasilnya adalah PLTS Likupang ternyata lebih murah. Yang di situ kita lihat bahwa ada 1 sampai 5 sen per kWh. Sementara kalau PLTU Jawa 7 itu bisa 5 sampai 8 sen per kWh, artinya terdapat disparitas harga yang lebih murah gitu. Kalau misalnya energi terbarukan lebih murah, kenapa enggak? Kenapa kita masih memilih fosil sebagai tumpuan atau tulang punggung energi yang nantinya akan habis dalam beberapa tahun ke depan gitu? Iya. Tapi kayaknya kalau kita ngelihat situasi pemerintahan sekarang ya, Cerah udah bolak-balik bikin penelitian yang membandingkan antara cost benefit atau keuntungan atau kerugian dari fosil dengan EBT. Mas Bima juga udah bikin Selios beberapa kali bikin skenario soal skenario ekonomi. Bagaimana EBT lebih menguntungkan daripada fosil. Tapi kalau kita ngelihat pemerintahnya, kebijakannya itu rasanya kok abai begitu aja. Terakhir yang kita dengar ini kayaknya menterinya Findri ini. Bahlil Lahadalia, Menteri SDM waktu rilis RUPTL kemarin bilang batu bara bukan barang haram. Yes. Jadi kalau lu nggak punya duit, ya udah kita pakai batu bara untuk listriknya. Turki aja pakai gitu. Nah, jadi dia berusaha mencontohkan bahwasanya negara-negara di Eropa pun juga masih pakai batu bara. Tapi yang dia pakai contohnya adalah Turki yang sampai hari ini kayaknya belum punya roadmap juga ya untuk pensiun dini PLTU. Sementara ada negara-negara Eropa yang sudah mulai advance, misalnya Spanyol, kemudian Inggris juga sudah, Belgia juga sudah. Ya walaupun beberapa negara Eropa Timur masih menggunakan batu bara seperti Polandia dan lain sebagainya. Nah, apakah model membandingkan dengan negara lain begitu yang dianggap
lebih advance tapi ternyata masih pakai batu bara, ini bisa kita terima gitu sebagai publik yang nanti akan terdampak oleh fosil yang terus beroperasi ini. Iya, masalahnya kan kita tuh suka bandingin kalau yang jelek gitu ya, kita lebih baik daripada itu gitu ya. Tapi nggak pernah bandingin misalnya dengan China atau Tiongkok ya. Itu luar biasa gitu. Bagaimana mereka juga mengembangkan energi terbarukan. Panel surya itu saking murahnya. Itu orang-orang di Afghanistan itu beli panel surya dari China dan juga di Pakistan. Jadi Pakistan tuh baru-baru ini bandingan negara lain ya. Di Pakistan itu baru-baru ini kaget pemerintahnya. Sudah capek-capek mereka bangun PLTU batubara, ternyata panel surya lebih murah dan akhirnya terjadi booming panel surya di Pakistan. Karena salah satunya apa? Salah satunya adalah produksi panel surya di China ini sampai oversupply, sampai berlebihan. Jadi bauran energi terbarukannya China cukup progresif. Meskipun China masih pakai batu bara, iya. Tapi yang penting adalah bauran energi terbarukannya makin besar. Nah, itu satu. Jadi ada proses transisinya yang jelas. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat, ini kan sebenarnya hitung-hitungannya Pak Bahlil kita pakai juga dari Kementerian SDM yang kemudian dikutip oleh CJP itu. Nah, hasilnya adalah batubara ke depan, PLTU batubara ke depan itu perlu menggunakan yang namanya CCS, carbon capture storage ya, penyimpanan karbon. Penyimpanan karbon itu kalau dari hitung-hitungan itu nggak masuk, karena kalau dibandingkan dengan semua teknologi yang tersedia untuk pembangkit listrik, ditambahnya itu besar sekali. Jadi batu baranya sendiri yang pakai subkritikal itu sudah $1.600 per kWh, ditambah lagi $1.800 per kWh untuk CCS-nya. Sementara kalau pakai energi yang terbarukan itu rata-rata adanya di bawah $1.000 per kWh. Gua tahu kenapa ada skenario CCS ini, karena ketemu dengan beberapa narasumber yang mereka bilang kalau kita ngitung sekarang CCS mahal, tapi nanti 10 tahun 20 tahun lagi akan lebih murah. Jadi masih bisa masuk gitu ketika ditempelin oleh CCS itu. Mereka ngasih konteks seperti PLTS. Coba lihat sekarang PLTS sudah murah gitu. Dan mereka harapannya kalau sampai 2050, 2060 kita pakai CCS, maka biaya produksinya akan lebih murah karena teknologi akan lebih murah gitu. Nggak bener tuh kayak gitu. Nih, sampai 2050 SDM tuh menghitung kalau ditambah CCS itu $1.420 per kWh sampai $1.670 per kWh. Artinya PLTU batu baranya itu sudah mahal, bikin baru ya, ditambah CCS itu makin mahal. Pertanyaannya pengusahanya balik modalnya kapan? Itu satu. Kecuali tadi subsidi APBN terus menerus. Nah, kemudian kedua, ada kejadian yang membuat banyak negara itu jadi sungkan untuk membiayai CCS. Salah satunya kebocoran pipa di Amerika Serikat. Itu satu desa ada 400-an orang, itu sampai diungsikan, sebagian masuk rumah sakit. Karena terjadi kebocoran CO2. Jadi nggak segampang itu tuh taruh di bawah tanah ya. Jadi teknologinya memang mahal, keamanannya mahal. Jadi kalau pilihannya antara PLTU ditambah CCS dengan energi terbarukan, ya mendingan langsung ke energi terbarukan. Ngapain tanggung pakai batu bara dimodif dengan itu nyari alasan supaya batu bara bisa tetap dibakar. Itu dia. Itu kan intinya. Tapi kita coba exercise ya. Tadi kita membandingkan bikin PLTU baru pakai CCS dibandingkan dengan bikin PLT EBT. Tapi kalau misalnya kita kerjakan sekarang pensiun dini PLTU deh, dibandingkan dengan biaya tadi kita bangun baru pakai CCS, kan pasti tentu lebih murah bangun PLTU dibanding kita pensiun dini PLTU. Gimana caranya mencari solusi dari itu? Apakah Cerah sama Selios itu punya hitungan bahwa pensiun dini itu memungkinkan dari sisi dana? Jadi kalau misalnya kita lihat roadmap yang udah dibikin sama pemerintah ya, bahwa PLTU akan dipasangi CCS, itu sendiri aja udah mahal. Kalau kita lihat asumsi biaya yang dikeluarkan oleh ERI ya, itu sekitar $62,8 per ton CO2. Nah, kalau misalnya 1 gigawatt PLTU kita asumsikan menghasilkan 5 juta ton karbon dioksida. Kalau misalnya itu ditangkap dan disimpan menggunakan CCS, maka bisa jadi kita mungkin akan mengeluarkan 5 triliun untuk 1 gigawatt PLTU untuk pasang CCS per tahun. Artinya 5 triliun itu kalau misalnya diasumsikan dikali berapa tahun gitu ya masa operasi PLTU menggunakan CCS, itu bisa dipakai untuk pensiun dini
yang tadi aku bilang, pemerintah udah punya hitung-hitungan soal PLTU Cirebon 1 dan Pelabuhan Ratu 25 triliun. Nah, itu sebenarnya bisa. Dan banyak sebenarnya pengeluaran negara yang nggak efektif. Contohnya tadi soal kompensasi subsidi dan over capacity yang tadi bisa sampai 30-33 triliun per tahun. Bisa ngambil duit dari situ sebenarnya untuk membiayai pensiun dini bisa. Ya. Ini pertanyaan pendek. Ada nggak negara yang sudah berhasil atau minimal punya peta jalan yang clear untuk phase out batu bara, tapi dia kaya dengan sumber daya itu, kaya dengan batu bara itu? Inggris sih. Yang paling epic tuh ceritanya Inggris ya. Jadi Inggris itu dulu zamannya Margaret Thatcher itu ributnya sama buruh tambang batu bara. Artinya memang Inggris ini kan revolusi industrinya dibiayai oleh batu bara. Tapi Inggris juga membuktikan dia punya rencana transisi energi yang lebih jelas, sehingga sekarang nih kabar terbarunya PLTU terakhir di Inggris tutup. Yeah. Jadi artinya kalau suatu negara punya rencana jelas jangka panjang, yang penting adalah transisi. Jadi kadang-kadang pemerintah kan bilang, oh jangan ditutup sekarang, jangan dimatikan semua sekarang. Loh, yang penting kan transisi energi. Jadi bukan langsung loncat kepada energi terbarukannya itu tanpa perencanaan maksudnya. Yeah. Jadi disinilah kemudian yang membuat sebenarnya pemerintah juga di negara berkembang. Salah satu yang progresif adalah Vietnam. Yang paling dekat sama kita Vietnam. Makanya cerita kesuksesan di ASEAN itu Vietnam. Karena Vietnam ini ternyata komponen energi terbarukannya dia bikin. Jadi yang kurang di Indonesia gitu. Kalau bicara transisi energi, sekarang komponen panel suryanya di mana? Komponen untuk turbin dari mikrohidronya di mana? Vietnam itu punya integrasi dia. Yeah. Jadi mereka punya cara untuk mencegah ketergantungan terhadap gas dan juga batu bara dengan industrialisasi di energi terbarukan. Nah sekarang hotel-hotel di Vietnam, kawasan industri, itu mereka pakai panel surya. Nah inilah yang kemudian jadi catatan juga nih. Kalau disebut bahwa kita kaya batu bara dan lain-lain, investasi hari ini susah masuk ke Indonesia. Ini salah satunya karena mereka meminta kawasan industrinya itu menggunakan energi terbarukan sebagai salah satu klausul syarat investasi. Kalau kita ketinggalan dengan Vietnam, ketinggalan dengan negara lainnya yang punya transisi energi jelas, kita akan kalah. Nah, aku mau ngasih gambaran ya soal tadi yang dibilang Mas Bima, bagaimana transisi energi itu harus dirancang dari dini, bukan langsung melakukan transisi energi langsung kita pindah batu bara ke energi terbarukan, tapi memang ada proses yang harus menuju ke sana gitu ya. Misalnya kita pernah berjaya di Aceh gitu ya dengan pemanfaatan gas sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Tapi ketika masa gasnya habis ya, Arun ya. Iya, Arun, lepangan gas Arun tahu kan. Itu kan tahun 70-an berjaya banget dan bahkan orang-orang Aceh juga sempat punya pride bahwa wah, daerahku maju karena ada ini bla 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 dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat kalau data statistik menunjukkan bahwa Aceh sebagai daerah termiskin saat ini. Artinya apa? Memang transisi energi itu harus punya jembatan menuju ke sana ya. Nggak semerta-merta langsung tutup PLTU, tapi juga perlu persiapan dengan matang ya, termasuk transisi sosial menuju ke sana. Bagaimana buruh-buruhnya, bagaimana masyarakat yang menggantungkan hidup di lingkungan sekitar PLTU dan energi fosil lainnya itu perlu dipersiapkan gitu ya. Mbak Tika, menarik tuh yang tadi yang soal persiapan sosialnya ya. Apakah sudah ada data misalnya dari Cerah dan juga dari Celios soal bagaimana sejauh ini persiapan pemerintah mempersiapkan tadi orang-orang yang kerja di tambang di PLTU untuk pindah ke industri EBT? Oke. Sebenarnya kalau misalnya transisi sosial itu kita harus melihat dari dua aktor ya. Yang pertama pemerintah pusat dan yang kedua adalah pemerintah daerah. Karena harus ada koordinasi antara dua pemerintah ini, pusat dan daerah. Nah, kenapa demikian? Karena kita lihat bahwa di daerah-daerah itu banyak dibangun pembangkit listrik batu bara gitu ya. Yang pastinya pemerintah daerah juga harus punya persiapan untuk menuju ke sana. Nah, sampai kemarin kami melakukan penelitian di 2 provinsi yang menjadi penghasil terbesar batu bara di Indonesia. Ternyata ditemukan data bahwa mereka belum siap untuk melakukan transisi sosial tadi, apalagi transisi energi, karena memang mereka masih fokus menggantungkan
ekonomi daerahnya pada batu bara tadi, energi fosil. Jadi memang masih sangat jauh, tapi itu nggak mustahil bisa dicapai gitu ya dalam waktu dekat. Kalau misalnya pemerintah punya political will untuk menuju ke sana gitu, menselaraskan antara pemerintah pusat dan daerah untuk jalan sama-sama. Jadi karena sekarang kan pemerintah daerah mengeluh bahwa kebijakan transisi energi ini itu seolah-olah top down gitu. Mereka sangat dilimitasi untuk punya wewenang juga terlibat di dalamnya karena semuanya dari pusat. Jadi mereka cuma pelaksana kegiatan ketika regulasinya sudah ada gitu. Iya. Jadi lama-lama gue kok agak pesimis ya dengan transisi energi kita ya dengan situasi yang ini. Karena jangan hanya kita lihat RUPTL di peta jalan transisi energi juga demikian komitmen pensiun dini tadi yang udah dijelaskan oleh Mbak Tika kan. Ini Mas Bima juga udah sempat bahas beberapa waktu lalu soal kenapa kemudian tidak ada list PLTU yang dipensiunkan. Ini gue juga udah sempat liputan kemarin ya, bahwasanya memang list ini dihindari baik oleh pemerintah maupun PLN karena ini nanti ketika sudah di list akan jadi obligasi harus dipensiunkan. Makanya muncullah formula-formula itu ya Mas ya soal pembobotan. Nah ini agak lucu nih pembobotan. Jadi pensiun dini itu disesuaikan dengan bobotnya, di mana ternyata bobot yang paling tinggi itu adalah ketersediaan dana. Gitu. Sementara PLTU yang emisinya tinggi, besar, yang tua itu bobotnya persenannya mungkin 4-5% Mas kalau nggak salah ya. Jadi ya kita nanti akan bisa melihat pensiun dini PLTU itu pasti yang ada peminatnya. Ya seperti kita lihat pasti Cirebon 1, padahal dia masih muda dan dibandingkan dengan PLTU yang lain emisinya jauh lebih kecil. Gitu. Nah ini akhirnya kita bisa melihat memang komitmen pemerintah ya, dia tidak melihat transisi energi sebagai upaya untuk memperbaiki lingkungan, menahan atau mengurangi dampak dari penggunaan fosil terhadap perubahan iklim. Jadi yang terkesan di depan itu adalah soal yang penting nggak nambah duit, nggak ngeluarin uang, subsidi nggak nambah. Gitu. Nah, apakah kebijakan ini bisa kita benarkan begitu Mas? Atau ada misalnya di negara lain gitu ya, nggak usah negara maju, negara berkembang misalnya, pemerintahnya punya Mbak Tika juga, pemerintahnya punya komitmen jangka panjang. Oke, gua mungkin akan berkorban subsidi dan lain-lain di depan, tapi berikutnya kita akan memetik hasil dari katakanlah ya industri yang tumbuh dari mereka yang mencari sumber energi hijau, terus kemudian alam yang semakin bersih dan lain sebagainya. Iya, jadi memang paradigma ya. Ini masalah paradigmatik gitu. Kemana sih arah ekonomi dan energi kita? Itu bisa kelihatan memang betul tadi. Duitnya dulu nih. Selalu bilang begitu. Jadi uangnya dulu baru kita akan melakukan pemensiunan PLTU. Padahal PLTU itu yang baru namanya pensiun dini. Kalau yang umurnya sudah tua, ada yang umurnya 20 tahun lebih. Itu bukan pensiun dini itu. Itu namanya natural retirement. Jadi memang udah waktu masa operasinya berakhir. Tapi ditambah-tambah terus tadi ada CCS, ada biomasa dan lain-lain. Retrofit. Sehingga umurnya yang tadinya harusnya mati nih tahun 2025 dipanjangin sampai 2030 co-firing biomass misalnya. Jadi kalau paradigmanya kita ubah bahwa bukan nunggu uang, tanpa uang ya bahkan APBN keluar uang hanya sedikit sekali minimal, itu ada banyak PLTU yang bisa kita pensiunkan, termasuk Suralaya dan lain-lain, itu tanpa mencari investasi baru. Investasinya biar masuk ke transmisi untuk energi terbarukan, reskilling pekerja-pekerja tadi yang dari PLN yang biasanya gardunya masih gardu yang nyerap listrik dari PLTU batubara, ke smart grid lah, ke keahlian baru gitu. Nah, soal negara lain itu sebenarnya kan penerima energi transisi berkeadilan atau JEPI itu bukan cuma Indonesia, tapi juga ada Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu yang menarik, jalan tuh pemensiunan PLTU-nya di Komati. Ada masalah, beberapa ada masalah, tapi masalah itu jadi pelajaran buat mereka. Oh, kalau memensiunkan PLTU batubara, pekerjanya diajak ngobrol, pemerintah daerahnya juga diajak rembukan. Jadi dengan cara itu energi terbarukannya bisa dirangkul masyarakat,
kemudian pekerja-pekerjanya nggak merasa bahwa energi terbarukan itu membuat mereka cepat pensiun juga. Enggak. Yang pensiun PLTU-nya, asetnya. Pekerjaannya tetap diberdayakan lagi. Nah, jadi Afrika Selatan ini salah satu contoh yang cukup menarik. Tapi yang paling dekat dengan kita memang Vietnam, kemudian ada Malaysia. Iya. Itu juga yang cukup progresif. Itu di Vietnam dan Malaysia, cara mereka menyiasati soal pendanaannya gimana, Mas? Nah, Malaysia itu yang menarik gini, soal dana ini memang kapasitas APBN mereka terbatas juga. Vietnam tuh sama Indonesia, mereka melakukan efisiensi anggaran juga. Tapi yang dilakukan oleh Vietnam, swasta itu dan BUMN, itu diajak kerjasama untuk mengembangkan ekosistem energi terbarukan. Nah, makanya lah kurang lebih kalau bicara energi terbarukan Vietnam, taksi Vietnamnya lah udah sampai Jakarta lah. Itu udah next. Sering karena lagi promo ya. tapi pada intinya itu membuktikan bahwa saking mereka konsisten dengan energi terbarukan, termasuk dengan kendaraan listrik ya. Dengan berbagai polemik memang kendaraan listrik, tapi mereka bisa sampai mengekspor itu dan jadi pendapatan tambahan. Karena mereka tadi punya insentif yang tepat sasaran, kemudian pekerjaannya juga disiapkan. Jadi saya pernah pada waktu itu tanya ke teman-teman di Vietnam, kok ada pekerja gitu ya, sampai jam 10 malam itu masih pakai baju tenaga kerja, kata dia. Iya, itu jam 10 malam itu setelah pulang dari kerja, satu les bahasa Inggris, biar mereka bisa baca modul energi terbarukan, komponen-komponennya. Yang kedua, mereka pengen belajar menjadi mekanik nanti. Kalau ada panel surya rusak di hotel misalnya, di kantor, itu mereka bisa diperbaiki. Nah, itu jadi lengkap semuanya ekosistemnya. Iya. Nah, sedikit balik lagi ke RUPTL nih ya. Kita tahu bahwa sebenarnya ada EBT-nya, bukan nggak ada. Pemerintah udah klaim gede ini. Bahkan. Makanya, paling hijau kan ya. Paling hijau, 49 gigawatt nih ada di dalamnya. Tapi kalau kita baca lagi kan sebenarnya itu baru akan terrealisasi nanti 2030, 70%-nya ya. Dan ada syaratnya sebenarnya. Kalau itu mau terrealisasi harus bangun transmisi dulu di Jawa dan di Kalimantan. Apakah posisi seperti ini itu berarti bisa dibilang kemunduran buat kita, buat Indonesia yang kemarin ngomongnya udah keluar-keluar pengen transisi energi netral emisi 2060 gitu. Kemarin juga di pidato presiden yang waktu dia menghadiri KTT itu, dia bilang bakal membangun 75 gigawatt EBT kan. Yes. Di tahun 2040. Tapi kan karena RUPTL ini sampai tahun 2034 aja, jadi kita ngelihat gitu ya. Di periode pertama kita lihat bahwa 70% yang dibangun, 75% bahkan. Kalau nggak salah yang dibangun prioritasnya ke energi fosil yang mana ada batu bara sama gas. Nah di tahun periode kedua di 5 tahun berikutnya itu baru prioritas ke energi terbarukan 70% gitu ya. Nah kita bisa lihat kayaknya dalam 5 tahun ke depan ketika skenario ekonomi nggak mencapai 8%, karena kan skenario ekonomi 8% ini sinkron sama target penambahan kapasitas listrik gitu ya, karena dianggap sebagai penopang gitu. Nah kalau misalnya nggak sampai 8%, apa yang terjadi? Berarti skenario itu EBT akan di hold yang di tahun periode berikutnya gitu ya. Karena di situ kan banyak banget sekitar 75%. Nanti mungkin itu yang nggak akan bisa dieksekusi gitu proyeknya karena ya tadi ada syarat-syarat harus pembangunan transmisi dan sebagainya. Nah kan pemerintah di dalam RUPTL itu juga menargetkan 34% gitu ya bauran energi terbarukan di tahun 2034. Nah, jangan-jangan yang tercapai mungkin bisa jadi cuma 20% atau 20%-an gitu lah ya. Karena kalau ngelihat itulah gunanya kita belajar sejarah. Ngelihat track record Indonesia udah pernah nggak sih sampai 8% pertumbuhan ekonominya, ternyata nggak pernah gitu ya. Dan 25 tahun belakangan kemarin aku periksa-periksa ternyata paling tinggi itu cuma 6%-an gitu di tahun 2007, sisanya 5%, 4%. Jadi mungkin aja ya potensi untuk nggak tercapai target EBT-nya bisa jadi. Ya, jadi kalau melihat memang dari skenario kan dipecah dua ya. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Yang jadi permasalahan tuh fleksibilitas dan menunggu ketersediaan dana itu akan digunakan sebagai alasan bahwa nanti dulu deh energi terbarukannya. Yang 5 tahun pertama itu
gas dan batu bara yang akan didorong, dan tidak ada pemensiunan PLTU batu bara. Jadi artinya 5 tahun pertama ini fosil full. Nah, soal ketersediaan dana ini kan, ini Danantara sebenarnya kuncinya. Kuncinya nih Danantara. Kenapa? Karena kalau berharap dari internasional, hampir nggak ada lah yang mau membiayai PLTU batu bara. Gas itu mungkin sebagian kecil negara, Jepang salah satunya. Tapi kalau batu bara ini akan susah nih cari pendanaan internasional. Bank-bank internasional juga akan susah. Nah, tapi dengan adanya rencana ini di depan, penugasan yang kita khawatirkan yang harus dicegah adalah Danantara, yang konsolidasi aset dari banyak BUMN, termasuk dalamnya PLN, itu akan mendorong pembiayaan PLTU besar-besaran. Tapi sekali lagi, kasihan Danantaranya. Karena kalau Danantara dikasih penugasan untuk bangun PLTU di 5 tahun pertama RUPTL, itu nanti ke depan cash flow-nya Danantara, investor yang mau kerja sama Danantara ke energi terbarukan, itu justru nanti akan bertanya-tanya, gimana nih manajemen resikonya? Gimana nih rating surat utang Danantara atau sovereign bond ratingnya Danantara? Itu sekarang nih sedang dilihat. Kalau dia sampai masuk, Danantara bilang, ini akan dibiayai oleh Danantara, PLTU batubara dan juga gas. Ini khawatir ratingnya Danantara, utang, itu akan jauh lebih rendah bahkan dari utang pemerintah dan BUMN anak usahanya. Nah, ini nyambung nih dengan info yang gue dapat. Jadi memang di RUPTL itu kan sudah tercantum tuh 6 gigawatt PLTU. Tapi nanti kuncinya ada di pendanaan. Jadi orang-orang yang terlibat dalam penyusunan RUPTL ini bilang, ya nggak apa-apa, tulis saja di situ berapapun lah. Tapi nanti kuncinya di pendanaan, karena pendanaan internasional tadi yang Mas Bima mention, itu sudah nggak mau lagi masuk di PLTU. Ujung-ujungnya nanti akan banyak nih proyek PLTU yang di-cancel karena tidak kunjung mendapatkan pendanaan. Ada beberapa proyek yang sudah di-cancel oleh PLN, walaupun itu sudah PPA ya, Power Purchase Agreement, tapi kemudian nggak dapat pendanaan, akhirnya di-cancel. No problem, nggak masalah gitu. Nah, cuman tadi masalahnya adalah yang kita dikhawatirkan oleh semua orang, kalau hari ini Mas Bima bilang Danantara, kemarin Bank Nasional yang mendanai kan untuk PLTU. Nggak ada bank internasional, nggak ada institusi keuangan internasional, masih ada bank nasional kok yang bisa disuruh gitu. Atau ini yang terbaru Danantara juga gitu kan. Jadi ini kayaknya ketika kita tidak bisa mengharapkan lagi pemerintah ya kan untuk mewujudkan atau ya memperjelas komitmen transisi energi mereka. Jadi satu-satunya harapan adalah institusi keuangan kita sendiri ya, memaksa jangan masuk ke PLTU lagi, ke fosil lagi, atau mungkin bisa nggak sih kita memaksa ke pemilik dana pihak ketiga? Mas punya deposito berapa di bank? Atau jadi investor apa di bank ini? Kita bersuara bersama gitu kan, jangan masuk lagi di fosil. Mungkin itu harapan kita terakhir. Kita masih percaya ya bahwa deposan itu kalau terus-menerus diedukasi, ini termasuk yang dilakukan oleh teman-teman cerah ya, itu bisa membuat mereka sadar pentingnya melakukan transisi energi. Untuk apa? Untuk mencegah yang namanya aset-aset yang akan nilainya turun ke depan. Kalau uang bank untuk melakukan pinjaman misalnya ke aset beresiko tinggi seperti PLTU batubara, mau dipensiunkan, itu nanti kasihan kan, uang depositonya juga nggak kembali. Gitu. Terus imbal hasilnya juga bakal kecil. Banknya juga likuiditasnya bisa terganggu jangka panjang misalkan. Kemudian yang kedua, memang OJK nih, bolanya ada di OJK juga. Karena taksonomi berkelanjutan itu harus direvisi. Batubara masuk di taksonomi hijau. Jangan warna kuning ya kan. Gimana itu caranya? Tapi langsung aja itu gak boleh gitu ya, warna merah. Nah itu ada kejelasan dalam taksonomi sehingga bank swasta maupun domestik. Tapi yang paling mungkin kalau dilihat dari 5 bank yang paling banyak mendanai PLTU batubara, bank domestik ya, itu memang kendali itu sekarang ada di Danantara. Ini salah satunya. Selain 1-2 bank swasta. Jadi Danantara ini memang diharapkan ya dengan tekanan publik, termasuk DPK atau deposannya bank-bank himbara, untuk mengingatkan Danantara janganlah masuk ke proyek situ. Ini proyek energi terbarukan nih, ada 16 juta lapangan kerja tercipta, ada 2.000-an triliun lebih input terhadap ekonomi kita ke depannya sampai 2045. Jadi kalau mau Indonesia emas, jangan pakai cara PLTU batubara, pakai cara yang lebih bersih. Ya makanya RUPTL sebagai dokumen strategis untuk masa depan transisi energi, baiknya bisa nih kita sama-sama untuk mengumpulkan
suara gitu ya untuk melakukan tekanan politik ke pemerintah, karena sebenarnya RUPTL itu kan dokumen hidup yang diperbarui setiap tahun. Jadi kita masih punya kesempatan dokumen ya. Betul, kita masih punya kesempatan untuk bisa memberikan masukan. Masyarakat-masyarakat yang mungkin akan terdampak di tingkat tapak juga perlu dipertimbangkan suaranya, karena masyarakat di tingkat tapak yang terutama terdampak oleh proyek-proyek energi gitu ya bisa diperhitungkan suaranya, karena itu menjadi bagian dari FPIC atau pelibatan secara bermakna bagi komunitas gitu ya. Oke, tapi kita masih punya satu harapan lagi nih. Jadi di akhir Agustus nanti pemerintah bersama PLN akan menggelar Indonesia Electricity Investment Summit di Bali akhir Agustus. Nah, ini jadi semacam showcase gitu ya, isi dari seluruh RUPTL 2025-2034. Nanti kita akan bisa melihat di sana, bisa mengukur apakah PLTU fosil masih diminati oleh investor, atau jangan-jangan investor menunggunya hanya EBT ini. Nah, mestinya dari hasil itu pemerintah dan PLN bisa memetik ini ya, masukan gitu ya, sehingga nanti harapan Mbak Tika RUPTL bisa direvisi di 2026 supaya transisi energi ininya komitmennya bisa lebih clear. Oke, kita tunggu ya mana yang lebih laku, energi fosil atau EBT. Makasih banyak Mas Bima sama Mbak Tika udah hadir di Jelasin Dong. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.